ikuti gerakan ibu di depan. Apa yang ibu lakukan, itu yang akan kalian ikuti. Oke? Siap? Berdiri ibu, duduk saja. Duduk. Siap. Berdiri. Duduk. Fokus, fokus, fokus. Fokus. Ini mataku. Ini mataku. Ini hidungku. Mana gigiku? Ini gigiku. Mantap. Semangat, semangat. Mana giginya? Ini gigi. Mantap. Oke, kita lanjut ke materi ya. Hari ini ibu akan membagi dua kelompok. Ibu akan membagi dua kelompok terkait dengan penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu akan membagi dua kelompok, dan satu kelompok terdiri atas 3 orang. Fariska, Diara, Asma di depan. Kelompok 1, Ramina, Adriani sama Safia. Kelompok 2, Iya, Bu. oke. Ini guys. Nah, di sini ada 2 peraturan. Sebenarnya ada 3 karena di sini hanya bisa dibuat 2 kelompok, jadi 2 kelompok saja. Untuk materi ketiga itu minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Nah, di sini ada 2 materi, yaitu penerapan peraturan sekolah, yang kedua yaitu penerapan peraturan di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Nah, di sini kita akan membagikan materinya. Ini kelompok 1 kan? Iya, Bu. Nah, ini 1, ini kelompok 2. Nah, sebelum mulai, di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di sini ibu membagikan 2 kelompok ini dengan menggunakan metode, yaitu metode jigsaw. Yang dimana metode jigsaw itu di sini tiap-tiap kelompok mewakili kelompoknya. 1 orang mewakili kelompoknya. Nah, setelah itu ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk membacakan materi yang telah diberikan. Kurang lebih 10 menit. Setelah itu, ibu persilahkan dari masing-masing kelompok yang mewakili kelompoknya untuk maju ke depan untuk membuat satu kelompok lagi yang namanya kelompok ahli. Nah, di situ kelompok ahli itu tujuannya adalah untuk menjelaskan masing-masing materinya. Dari kelompok 1 orang yang mewakili kelompoknya, kelompok 2 1 orang yang mewakili kelompoknya. Setelah itu dari perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2 menjelaskan materinya. Mereka berdua menjelaskan materinya di depan. Ibu akan memberikan waktu kurang lebih 5 menit. Setelah itu, ibu persilakan kembali untuk duduk dan bergabung dengan teman-teman kelompoknya, yaitu kelompok asal. Begitu ya, paham ya? Oke, ibu persilakan kepada kalian untuk membaca materinya dan menjelaskan terkait dengan penerapan peraturan di sekolah untuk kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu penerapan peraturan di lingkungan masyarakat untuk kelompok 2. Anak bisa menjelaskan penerapan peraturan sekolah itu seperti apa, kemudian penerapan peraturan di masyarakat seperti apa. Nanti dijelaskan untuk kelompoknya masing-masing. Nanti untuk kelompok 1 bahas tentang peraturan di sekolah itu seperti apa peraturannya. Kemudian kelompok 2 peraturan di masyarakat itu seperti apa. Nanti setelah itu kelompok 2 menjelaskan kepada kelompok 1. Sebaliknya kelompok 1 akan menjelaskan materinya terkait dengan peraturan sekolah untuk kelompok 2. Paham ya? Paham. Nah, di sini apa sih norma hukum itu? Norma hukum itu merupakan aturan yang harus diterapkan oleh masyarakat ketika bersosialisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh hukum yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga. Namun hari ini yang kita bahas itu yang akan kita diskusikan
dilakukan di masyarakat. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk membaca materi yang telah Ibu berikan. Setelah itu, sampaikan kepada masing-masing kelompok, ya. Ibu akan memberikan kalian waktu kurang lebih 10 menit. Ya. Ya, sekarang Ibu silakan kepada kalian untuk membaca materinya. Iya, nanti jadi kelompok itu mewakili kelompoknya untuk menjelaskan materinya kepada kelompok yang lain. Ibu nanti di depan atau di sini saja? Boleh di depan, boleh di kursi, kan kita berkelompok, jadi di tempat duduk aja. Iya, Bu. Kemudian menghadap kepada teman kelompoknya. Oke, Ibu. Oke? Siap, Bu. Oke. Nah, Ibu rasa mungkin waktunya udah cukup ya? Ya, Bu. Nah, tadinya aku mau ada belum buka ya? Dan teman-teman laporan di masyarakat. Iya, Ibu. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman saya, saya Safia, ada Ramina dan saya sendiri Rahmatia. Saya mau menjelaskan terkait dengan penerapan peraturan masyarakat. Jadi dalam penerapan peraturan masyarakat yang pertama itu yang pertama yaitu di mana jadi nanti kalau macam ada orang luar yang datang ke kompleks maka mereka harus melapor kepada RT. Terus yang kedua untuk setiap masyarakat harus punya kartu keluarga pada setiap masyarakat punya KTP pada setiap kompleksnya. Terus dari kompleksnya juga harus ada siskamping atau yang bagian jaga-jaga malam. Lalu ada juga setiap keluarga harus bayar uang iuran pada setiap bulan. Mungkin itu saja yang saya dari kelompok saya dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Betul sekali. Jadi di dalam aturan hukum di lingkungan masyarakat itu perlunya
dengan kalian dari kelompok 2 bahwa peraturan yang ada di sekolah itu yang pertama, siswa tidak boleh datang terlambat, tidak boleh melewati jam yang sudah ditentukan di dalam peraturan sekolah. Misalkan jam 7.30 berarti datanya tepat waktu, jam 7.30 jangan datang jam 7.50, itu artinya sudah melewati waktu, sudah melanggar aturan yang sudah ditetapkan di sekolah, ya kan? Iya, Bu. Kemudian siswa diwajibkan memakai seragam rapi dengan atribut lengkap. Nah, kalau hari Senin berarti siswa diwajibkan untuk pakai apa? Seragam warna apa? Putih, merah. Ya, terus dasi, topi, apa lagi? Iya, betul sekali. Sangat luar biasa pintar. Kemudian siswa dilarang menggunakan make atau make up itu apa? Nah, jadi siswa itu tidak boleh menggunakan bedak yang digunakan oleh orang dewasa. Misalkan seperti apa? Lipstik. Merah. Iya, betul sekali. Tidak boleh menggunakan bedak yang terlalu tebal. Nanti kelihatannya kayak nenek-nenek. Ya, nenek-nenek. Iya kan? Nah, selanjutnya siswa tidak diperbolehkan tidak masuk tanpa keterangan atau membolos. Jadi siswa itu tidak diperbolehkan, dilarang jikalau tidak masuk sekolah. Ya, jikalau tidak masuk sekolah, boleh tidak masuk sekolah, tapi harus ada alasannya. Misalkan sakit, berarti izin. Kemudian kalau mau masuk, kemudian dia bolos, itu kan tidak boleh, ya kan? Itu salah satu aturan yang diterapkan di sekolah. Nah, sampai di situ mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan juga kelompok 2 terkait dengan peraturan sekolah dan juga peraturan di masyarakat. Ada? Tidak, Bu. Ibu. Ya, bagaimana? Kalau buang sampah itu bagaimana, termasuk penerapan bagaimana, Bu? Buang sampah sembarangan. Nah, buang sampah sembarangan juga itu tidak boleh. Itu mencemarkan lingkungan sekitar. Itu salah satu perilaku yang tidak wajib ditiru, tidak wajib diikut. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, karena buang sampah pada tempatnya itu salah satu menjaga kebersihan lingkungan. Ya, Jika lingkungan bersih, otomatis tubuh kita juga itu akan merasakan yang namanya sehat, kesehatan tubuh, menghirup udara bersih. Paham ya? Ada lagi? Bu, tidak ada lagi. Ya, karena tidak ada lagi, maka materi kita cukup sampai di sini saja. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan penerapan peraturan di lingkungan keluarga. Ya? Ya, Bu. Nah, hari ini Ibu tidak akan memberikan kalian tugas, tetapi dengan catatan dipelajari buku yang telah diberikan itu dibaca dan dipelajari. Minggu depan Ibu akan tanya kembali terkait dengan penerapan peraturan di sekolah dan penerapan dalam masyarakat. Iya, itu ya. Ya. Oke, nah sebelum ditutup dari kita pada hari ini, Ibu akan mempersilakan satu orang untuk masuk ke depan untuk membacakan doa setelah belajar. Boleh? Al-Fatihah, tapi aja nggak apa-apa Al-Fatihah, awal asli. Teman-teman, sebelum kita
Tiara Maswain. Hadir, Bu. Oke, Safia Idris. Hadir. Faris Haji. Hadir. Ramina Tatroman. Hadir. Hadir ya, alhamdulillah. Hadir semua ya. Masih tetap semangat kan untuk belajar? Masih, Bu. Semangat. Semangat. Nah, kita akan belajar tentang penyerapan norma hukum. Penyerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian sebuah lagu, sebuah games biar kalian tetap semangat dalam belajar. Nah, ikuti gerakan Ibu di depan. Apa yang Ibu lakukan, itu yang akan kalian ikuti. Oke? Siap? Berdiri, Bu. Duduk saja. Duduk. Siap. Berdiri. Duduk. Fokus, fokus, fokus. Fokus. Ini mataku. Ini mataku. Ini hidungku. Mana gigiku? Ini gigiku. Mantap. Semangat, semangat. Mana giginya, mana? Ini. Mantap. Oke, kita lanjut ke materi ya. Hari ini Ibu akan membagi dua kelompok. Ibu akan membagi dua kelompok terkait dengan penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan membagi dua kelompok dan satu kelompok terdiri atas 3 orang. Fariska, Diara, Asma di depan. Kelompok 1. Ramina, Azriani sama Safia kelompok 2. Iya, Bu. Oke. Ini, guys. Nah, di sini ada 2 peraturan. Sebenarnya ada 3 karena di sini hanya bisa dibuat 2 kelompok, jadi 2 kelompok saja. Untuk materi ketiga itu minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Nah, di sini ada 2 materi, yaitu penerapan peraturan sekolah, yang kedua yaitu penerapan peraturan di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Nah, di sini kita akan membagikan materinya. Ini kelompok 1 kan? Iya, Bu. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, sebelum mulai, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa di sini Ibu membagikan 2 kelompok ini dengan menggunakan metode, yaitu metode jigsaw. Yang dimana metode jigsaw itu di sini tiap-tiap kelompok mewakili kelompoknya. 1 orang mewakili kelompoknya. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk membacakan materi yang telah diberikan. Kurang lebih 10 menit. Setelah itu, Ibu persilahkan dari masing-masing kelompok yang mewakili kelompoknya untuk maju ke depan untuk membuat satu kelompok lagi yang namanya kelompok ahli. Nah, di situ kelompok ahli itu tujuannya adalah untuk menjelaskan masing-masing materinya dari kelompok 1